Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat pagi, semoga sehat selalu. Baiklah, dalam kesempatan kali ini kita akan lanjutkan bahasan di pertemuan yang sebelumnya. Dalam kali ini saya akan sampaikan beberapa hal yang kaitannya dengan konseling ya. Karena di semester 7 yang akan kita jumpai di bulan Juli mendatang, kita sudah memasuki masa atau tahapan praktikum, khususnya bagi mahasiswa bimbingan konseling pendidikan Islam. Oke teman-teman semuanya, prolog dulu ya sebelum kita bahas kaitannya dengan apa sih konseling dan strategi maupun teknik yang perlu kita terapkan. Kalau kita kenal dengan istilahnya konseling, berarti di sini kita ada dua hal yang perlu kita cermati. Yang pertama ada sebuah problem, yang kedua ada sebuah pemecahannya atau istilahnya problem solving. Fokus kita adalah manusia, fokus kita adalah individu yang punya masalah, sehingga yang akan mengembangkan permasalahan tersebut sebenarnya itu adalah dia atau klien yang memang punya masalah. Tetapi dalam bahasan kali ini, karena teman-teman sudah berada di semester 7 dan pastinya sudah banyak mengenal istilah atau definitif terkait dengan bimbingan, guidance, and counselingnya itu sendiri, sehingga lebih dicermati bagaimana implementasinya antara teori dan praktiknya. Kita akan menyesuaikan terhadap sebuah permasalahan yang memang sedang terjadi atau akan dan bahkan kita akan menemui di suatu hari nanti, hari ini, hari esok maupun hari yang akan datang, sehingga ada sebuah preparing di hari ini. Kita mempersiapkan terlebih dahulu, meskipun pada dasarnya masalah itu bersifatnya insidental ya, tanda kutip insidental, tidak ada masalah yang direncanakan, tetapi pada sifat umumnya akan terjadi ketika tiba-tiba, bahkan yang bersifatnya kecil atau sedikit, ringan, sedang ya maupun berat. Semua jenis itu masuk ke salah satu komponen insidental. Karena masalah itu kita yakini bahwa sifatnya insidental, sehingga di sini harus ada kesiapan diri untuk menanggapi atau menghadapi permasalahan tersebut. Yang pertama, kesiapan diri diantaranya adalah pengetahuan. Ketika teman-teman memahami, mengerti, dan bahkan bisa mengkaji secara mendalam terkait dengan perkembangan permasalahan tersebut, maka dengan masalah apapun yang teman-teman hadapi, semuanya bisa diatasi. Tetapi tidak hanya dengan sebuah pengetahuan atau batasan teoritis saja, teman-teman juga harus bisa mempraktikkan secara nyata dan real. Tanpa ada sebuah pengalaman yang dialami oleh diri sendiri, maka teori-teori yang sudah tersedia sedemikian rupa dan sedemikian canggihnya atau sedemikian praktisnya, tetapi teman-teman juga belum pernah mengalami beberapa siklus dari teori tersebut, maka akan terjadi sebuah kerancuan, atau artinya nilai keafdolannya itu harus kita yakini lagi. Oke teman-teman semuanya, mengingat beberapa hal yang terkait dengan permasalahan yang sering kita hadapi, baik yang bersifatnya pribadi, sosial, belajar maupun karir, maka dari keempat bidang ini akan terus kita hadiri ya, kita berankan secara berkala maupun secara bertahap, di mana teman-teman ketika merasa masalah saya sudah selesai di aspek pribadi, tetapi kok ada lagi muncul masalah aspek sosial, masalah aspek belajar maupun aspek karir. Dari kesemuanya itu diharapkan bagi mahasiswa bimbingan konseling mampu untuk menghandle, mengendalikan, mampu untuk mengimplementasikan apa yang sudah dipahami, kemudian diaplikasikan dalam suatu kehidupan yang realnya. Oke, kita sepakati bahwa setiap individu punya masalah, dan setiap individu permasalahannya berbeda. Karena satu individu dengan individu yang lain itu memiliki nilai yang unik ya, keunikannya itu berbeda. Sehingga dari keunikan yang berbeda itu, teman-teman pun cara dan metode penanganannya pun akan berbeda. Ketika teman-teman memahami satu fokus teori yang mana basisnya adalah CCT, Client Center Therapy, tetapi permasalahan yang muncul memang mendominasi pada
psikoanalisis misalnya. Maka dari sebuah pemahaman CCT ini tidak bisa diimplementasikan terhadap permasalahan yang memang bersifatnya lebih ke psikoanalisisnya, atau sebaliknya. Contoh yang kedua, teman-teman memiliki sebuah teori yang mana lebih fokus pada CBT, ya, Cognitive Behavior Therapy. Tetapi klien yang kita hadapi itu memiliki permasalahan yang memang bersifatnya logoterapi, lebih ke bermaknaan, memaknai dalam suatu kehidupannya. Si klien itu lebih fokus pada permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana supaya hidup kita lebih berarti. Maka dari CBT ke logoterapi ini akan lebih fleksibilitasnya. Teman-teman di skip dulu CBT-nya, maka fokus pada teori yang akan dibahas, yang akan dikembangkan, kemudian layanan yang diberikan adalah fokus ke logoterapi, teorinya Viktor Emil Frankl. Oke, dari keterbatasan sebuah ruang, baik dari ruang konseling itu sendiri maupun dari ruang teori yang sudah tersedia, maka kita bisa memadukan antara keduanya. Apakah dari teori keduanya itu mampu diberikan atau diimplementasikan, kita terapkan terhadap klien, ataukah memang kesesuaian teorinya masih belum tepat. Artinya, kalau dari satu sesi konseling, teman-teman itu menerapkan teori yang tadi dikatakan logoterapi, karena si klien memiliki permasalahan yang memang dia ingin memaknai suatu kehidupannya itu lebih berarti lagi. Dia merasa hidupnya itu tidak berarti, dia merasa dirinya itu sedang tidak diharapkan, atau sebuah hal-hal yang memang membuat dia terpuruk. Oke, yang kita bangun adalah jati dirinya. Ini konsep yang pertama, sesi yang pertama adalah penerapannya logoterapi. Kemudian di pertemuan berikutnya klien merasa belum clear masalahnya, maka adalah sesi kedua. Di sesi kedua tersebut klien mengatakan bahwa dirinya itu sedang memiliki sebuah permasalahan yang memang lebih pada aspek maka, apakah nanti bisa dilanjutkan dengan teori logoterapi, ataukah nanti kita combine-kan, kita padukan lagi dengan sebuah teori yang akan kita bahas seperti halnya karena konsep percaya dirinya rendah, kemudian atau self-esteemnya rendah, self-managementnya rendah, maka kita harus bisa memunculkan sebuah motivasi, motif-motif yang bisa membangun diri klien sendiri, seperti halnya lebih percaya pada diri sendiri tadi. Teori yang akan kita padukan diantaranya yang pertama kita kenal dengan istilahnya psikoanalisis, ya. Kita akan masuk ke bahasan psikoanalisis terlebih dahulu. Yang kedua, humanistik. Yang ketiga, behavioristik. Yang keempat, ada client center therapy. Yang kelima, ada CBT, cognitive behavior therapy. Kemudian ada logoterapi, terapi gestal, ya, dan masih banyak yang lainnya. Baru 7 yang kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Oke, di pertemuan yang kali ini kita akan membahas psikoanalisis, ya. Dalam teori Freud yang sering kita dengar istilahnya Freudian, di mana Freud mengatakan bahwa manusia itu lebih pada libidonya, ya. Kecenderungan manusia pada potensi-potensi yang memang ada dalam dirinya. Libido itu terbagi menjadi beberapa bagian. Kalau dalam pandangannya Freud itu ada 3. Yang pertama ada id, ego, dan super ego. Oke, ya. Id, ego, dan super ego ini bisa dialami atau ada pada dalam diri setiap manusia, yang mana setiap manusia itu punya prosentase dan kadar yang berbeda. Dari pembagian ketiganya, Freud juga memiliki sebuah definitif bahwa dalam tahapan konseling itu manusia ada yang namanya teknik analisis mimpi, teknik asosiasi bebas. Dari teknik asosiasi bebas maupun analisis mimpi, ini kita lebih afdol lagi ketika kita mempraktikannya secara langsung. Bagaimana proses analisis mimpi maupun asosiasi bebas yang perlu kita terapkan terhadap klien.
Oke, sebaiknya nanti kita akan memasuki tahapan praktikum, maka bagi teman-teman yang tertarik dengan teori Freud, akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian kita akan implementasikan secara langsung praktiknya, sehingga kita juga bisa memahami pemahaman dari Freudian, teori Freudian yang membahas terkait dengan bagaimana manusia bisa membuka sebuah memori masa-masa lalu ya, memori yang sudah pernah dialaminya, kemudian kita kaitkan dengan permasalahannya, kemudian apa dampak yang terjadi terhadap individu atau klien yang memang punya permasalahan di masa lalu, sehingga ada pengaruh di permasalahan atau kehidupannya di hari ini. Oke teman-teman, untuk pertemuan kali ini di media online kita cukupkan. Kita akan praktikkan secara langsung. Teman-teman seperti biasa, yang pertama langkahnya itu membuat protokol dulu. Protokol konseling dibuat terlebih dahulu sebagai skripnya atau sebagai tahapan pemula. Kemudian setelah protokol itu dibuat, disusun, maka teman-teman juga bisa berlatih terlebih dahulu di belakang layar sebelum teman-teman tampil di depan, karena dalam praktikum ini teman-teman juga akan menghadapi beberapa masalah yang akan dihadapi oleh partnernya, baik itu yang bersifatnya pribadi, sosial, belajar maupun karir. Oke, dari saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. See you next time. I'm sorry if we have mistake. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.